Ingat waktu SD itu apa? Jadi waktu SD itu momen-momen kita biasanya cari ini ya, belajar sambil bermain lah gitu, singkatnya. Ya di situ kita masih seadanya dengan kepolosan masing-masing ya. Dan karena beliau itu mengajarkan tentang gimana caranya berteman gitu ya kan. Terus mulai beliau tahu sendiri kan dulu zaman-zamannya kalau sahabat ngos-ngosan pernah ngalamin nggak ya kayak saya misalkan karena sekolah kesiangan kan kebetulan saya di desa ya, jadi saya melewati aliran sungai kecil Cikapundung kayak gitu terus jalan kita karena takut kesiangan sambil bekal nasi gitu, pakai plastik gitu dimakan nasi pakai nasi. Nah, momen paling pulang-pulang tuh pas disuruh sama orang tua tuh katanya kalau bahasa Sundanya ya pulang maghrib ngaji takutnya ada kulit ketincak. Kulit ketincak, sobat ngos-ngosan, coba ada yang tahu kulit ketincak apa? Saya pun agak lupa. Ini istilah zaman dulu tuh emang aneh-aneh ya. Tapi itu yang paling dikangenin zaman-zaman dulu tuh gitu ya. Iya seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Selamat sore, selamat menikmati sore hari ini. Cuaca di kota Bandung pada sore hari ini sangat cerah, sangat mendukung untuk ngobrol. Dan tentunya sobat ngos-ngosan, ada kegiatan apa nih sore-sore? Biasanya kalau sore-sore bapak-bapak itu ngopi. Nah, tepat banget nih, karena pada hari ini kita lagi bersama dengan narasumber yang dulunya teman SMP saya. Dulunya dia pernah berjuang juga di perusahaan-perusahaan besar. Dan pada akhirnya beliau memilih jalan untuk apa ya boleh dibilang ya, jalan ninja atau jalan terjal. Simak terus ya. Oke sobat ngos-ngosan, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang teman lama, dan alhamdulillah sekarang beliau mampir ke working space di Jalan Citarum ini, dan mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa membawa manfaat dan berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu basmalah dong bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul, narasumber kita namanya Ali. Apa kabar Li? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sapa dulu dong sobat ngos-ngosan. Assalamualaikum semuanya, sahabat ngos-ngosan. Saya Ali dari Dago Pakar Bandung. Bisa kenalan lebih dalam lagi. Ali ini orang mana? Terus SD di mana? SMP, sekolah dan lain sebagainya supaya lebih kenal. Silakan Li. Ya, jadi perkenalkan nama lengkap saya Ali Ahmad Nugraha. Saya aslinya orang Dago Pakar Bandung. Nah, kebetulan SD-nya daerah Pakar juga, Ciburial. Terus ketemu dengan saudara saya ini, Kang Tono di SMP 35 di Dago Pojok. Dan kebetulan juga satu alma mater di dekat workshop ini di SMK 2 Bandung, Ciliwung. Dan mungkin segitu dulu. Oke. Itu dia sobat ngos-ngosan. Kalau berbicara masalah kawan, pastinya tidak akan lepas dari yang namanya histori atau masa lalu. Nah, 70% dari konten ini adalah berbicara masa lalu, 30% berbicara future atau masa depan. Langsung aja deh gas. Bro Ali, atau saya menyebutnya apa? Akang atau bro atau apa? Ya terserah. Oke, Kang Ali aja ya. Oke, Kang Ali, lama nggak jumpa. Apa kabar nih? Kemana aja nih Kang Ali? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya melanglang buana aja. Wow. Ini yang paling spesial dari Kang Ali ini, beliau ini pernah selamat dari tsunami katanya. Ya, wow. Tsunami di mana? Nah, kita akan detailkan di mana lokasinya. Oke. Kang, kita ngobrol dulu waktu zaman SD. Iya. Waktu zaman SD itu momentum di mana kita itu belum mengenal apa-apa. Iya. Masih sebatas memfollow. Iya. Apalagi dari Akang, wow, Dadang Kotnya Monreker di situ semua, betul ya? Dago loh, bener nggak? Iya, sesepuh Monreker datang dari Dago, betul nggak? Iya. Ya, dan tentunya kita ingin tahu nih, Kang Ali waktu SD, masuk SD pertama kali nih ya? Iya.
masuk SD pertama kali. Itu diantar mama atau enggak? Kebetulan kalau kita dulu mah ya zamannya SD itu paling di hari pertama sama hari kedua. Paling diantarnya cuma itu. Kenapa? Karena untuk milih bangku ya. Biasanya supaya disuruh paling depan gitu. Dan intinya setelah beberapa minggu kemudian adaptasi ke teman sama situasi, mungkin balik lagi ke tengah atau ke belakang. Karena paling apa ya? Masa-masanya paling malas ditanya guru gitu ya. Iya, sempat memang kalau zaman-zaman SD itu kalau kita berangkat berangkat sekolah sekali 2 kali anterin sama orang tua ya. Sehari 2 hari lah. Sehari anterin, udah gitu lepas aja gitu ya. Lepas gitu aja. Dulu jalan kaki SD. Jalan kaki ya. Di SD mana? Di SD Pakar 1. Pakar. Nah, jadi sobat kongsosan, Pakar itu daerah Dago Utara. Ya, daerah Dago Utara masuk berarti ke Kabupaten Bandung ya? Kabupaten Bandung ya. Oke, jadi kita tuh unik memang. Jadi daerah Kota Bandung itu dikelilingi oleh Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, salah satunya adalah rumah Kang Ali ini. SD-nya ini berada di Dago Pakar. Siapa nih yang pernah ke Dago Pakar nih sobat kongsosan? Taunya apa nih? Gua Belanda, gua Jepang, atau apa nih? Nah, kayak kafe-kafe ya. Kafe-kafe di situ. Skyland, warung lela gitu kan, The Palais. Banyak di situ ya, banyak banget. Nah, sobat kongsosan, kita ingin tanya lagi nih. Waktu SD Kang Ali, yang Kang Ali inget waktu SD itu apa? Jadi waktu SD itu momen-momen kita biasanya cari ini ya, belajar sambil bermain lah gitu, singkatnya. Ya di situ kita masih seadanya dengan kepolosan masing-masing ya. Dan semuanya juga masih natural gitu ya. Kayak mulai dari ke cewek juga mungkin asalnya ngobrolnya biasa-biasa gitu kan, tanpa pakai perasaan. Terus banyak momen-momen di situ kita juga jahil ke cewek-cewek gitu ya. Kalau ini seperti saya pernah ada seorang teman ya, cewek juga. Saya ketika pulang sekolah itu kan biasanya bareng-bareng setiap hari. Ya, jahil-jahilan gitu ya. Kalau sekarang mungkin nggak tahu ya. Pernah ke bajunya dimasukin itu tanah. Aduh. Sampai nangis pas pulang sekolahnya, jahil-jahilan biasa. Masukin tanah berarti ke sini ya? Ke sini ke baju. Ya Allah, barbar sekali bapak ini ya. Anak siapa yang digituin? Kebetulan kemarin anak RT saya juga ya. Alhamdulillah. Jadi sobat kongsosan nih, keisengan Kang Ali waktu kecil itu kayak gitu tadi, masukin tanah ke bajunya. Kebayang kan anak gadis dimasukin tanah itu pasti wah kelabakan banget ya Kang ya. Terus sempat dimarahin sama ibunya? Mungkin kalau dulu sempat ditegur ya, ya alhamdulillah. Negosiasi alhamdulillah biasa langsung. Karena kebrutalan anak dulu itu orang tuanya juga beda sama sekarang ya. Jadi masih merasa wajar lah, itu masih anak-anak gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi masih merasakan yang namanya toleransi ya. Beda dengan zaman sekarang ketika ada anaknya berkelahi. Orang tuanya ikut berkelahi juga. Itulah gunanya kita beretika dari awal ya. Oke, baik sobat kongsosan, waktu SD Kang Ali, teman yang paling diingat siapa? Teman yang paling diingat ya? Sampai sekarang masih ingat. Kebetulan paling teman saya yang namanya Maulana. Ya, Kang Maul. Maul ya panggilannya? Iya, Maul. Karena dia itu Masya Allah ya, dari SD kelas 1 itu kan sebetulan sama saya juga satu RT juga. Selesai SD kita kelasnya sama. Terus ke 35 SMP 35 itu 3 tahun juga sama Maulana ya. Terus ke SMK 2 Bandung sama juga sama ya. Jadi jangan-jangan saya kenal ya Maulana? Kenal pasti. Kelas 2 apa dong? Kelas 2 Adek. Oh iya, tahu. Sama 3E gitu. Iya 3E. Sekelas dong sama saya ya? Iya. Iya, Maulana kasih 3E ya? Maulana ya. Iya. Oh, saya 3F. 3F-nya. Vicky tetanggaan sama Nurdin berarti. Nurdin ya? Nurdin ya. Oke, nah Kang Maul, apakah ada lagi menonton? Nah, Kang Maul, kira-kira yang dari Kang Maul yang diingat itu apa dulu? Ya, momentum kebersamaan ketika memang kalau Kang Maul ini kan ketika main kelereng, main sapintrong gitu kan, kalau loncat tinggi ya, kalau loncat mainan tinggi. karet, semuanya itu
mulai pokoknya teman ngaji, teman sekolah, teman main itu sama Kang Maul gitu ya. Wow. Dan ini bisa boleh dibilang Kang Maul ini spesial karena emang deket dari kecil. Iya, deket dari kecil. biji 2 ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sekarang kerjanya di Bio Farma, kebetulan bagian gudang gitu ya. Kang Maul beruntung sekali Anda mempunyai teman sejati dari kecil ya. Tidak sebanyak orang ketika sudah dia dewasa, punya anak, itu bisa temenan sampai sekarang, betul kan ya? Karena dia sibuk dengan aktivitas masing-masing dan tentunya sudah punya dunianya. Tapi alhamdulillah Kang Ali sama Kang Maul ini punya chemistry untuk masih terus berteman sampai sekarang ya. Silaturahmi dijaga semua. Dijaga terus. Temen namanya Kang Maul. Waktu SD yang paling diingat guru siapa? Kalau guru kayaknya banyak ya. Cuman salah satunya yang orang Dago Asri itu Ibu Noneng, almarhum Ibu Noneng. Ibu Noneng itu guru yang paling dikenang oleh Kang Ali. Iya. Apa sebabnya? Karena beliau itu mengajarkan tentang gimana caranya berteman gitu ya kan. Terus mulai beliau tahu sendiri kan dulu zaman-zamannya kalau sahabat ngos-ngosan pernah ngalamin nggak ya kayak saya misalkan karena sekolah kesiangan kan kebetulan saya di desa ya. Jadi saya melewati aliran sungai kecil Cikapundung kayak gitu terus jalan kita karena takut kesiangan sambil bekal nasi iya pakai benar plastik gitu dimakan pakai nasi nah momen-momen itu saya makannya juga nggak muluk-muluk seperti anak sekarang ya mungkin merih lah kalau ibarat Sundanya nasi putih pakai garam pakai bawang ya goreng-goreng bawang gitu ya terus pakai juga terasi sama atau kerupuk gitu ya kerupuk spesial banget zaman dulu ya iya benar sampai sekarang mah spesial kayak itu nasi-nasi itu ya masih sampai sekarang juga kalau lagi kangen-kangenan masa itu saya juga sempat sampai sekarang makan masih karena Masya Allah ya mengingatkan tentang supaya kita itu nggak ada di atas terus gitu bener banget Kang Ali dan memang biasanya kalau momen-momen itu tuh di saat kita tuh lagi bener-bener nol ya lagi nol ya betul dan terasa nikmat rasanya ya alhamdulillah karena apalagi ketika kita nggak ada mungkin nggak terasa nikmat iya tapi kalau nggak ada bener-bener nikmat ya. Apalagi itu sekarang kondisinya kan lagi kita punya istri dan satu anak laki-laki yang udah satu SD sama udah masuk TK putri. Alhamdulillah. Ya. 2 ternyata Kang Ali anaknya nih ya. Samaan juga nih ya. Sepasang berarti ya? Iya. Oke, Kang Ali Bu Noneng itu guru apa dulu? Kelas berapa? Itu beliau mencakup guru umum kalau nggak salah. Jadi hampir semua kayak kalau SD kan semua ya umum. Iya, rata-rata gurunya kan bisa mempelajari beberapa bidang ya. Bener banget. Oke, Kang yang di depan, Kang siapa namanya? Kang Andi bisa difoto dulu dong sebentar ya. Oke, bisa difoto di HP, nanti di-share ke Kang. Oke, terus buat dokumentasi katanya. Karena grup pengongsan pastinya pengen tahu ini siapa nih yang lagi diajak ngomong. Ya, di HP-nya lagi dicas ya. Oke, sahabat kos-kosan. Waktu SD keisengan kita itu banyak ya. Banyak. Dari mulai ke main-main habis sekolah ya. Sempet ya dulu ya. Sempet ya. Habis sekolah kan itu biasanya kalau kita zaman dulu itu pasti main tuh sampai maghrib bahkan. Wow. Iya. Wow. Benar-benar pulang sekolah itu rata-rata jam 10 sampai jam 12 siang itu pulangnya pasti masih main ya? Main. Wow. Itu dulu zaman kita main gambar-gambaran. Oh iya, kelereng itu udah pasti ya. Gatrik ya. Paling pulang-pulang tuh pas disuruh sama orang tua tuh katanya kalau bahasa Sundanya ya pulang maghrib ngaji takutnya ada kulit katincak. Kulit katincak sobat kos-kosan, coba ada yang tahu kulit katincak apa? Saya pun agak lupa. Ini istilah-istilah zaman dulu tuh emang aneh-aneh ya. Tapi itu yang paling dikangenin zaman-zaman dulu tuh gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi mulai dari kenakalannya kayak misalkan itu memang kalau dibilang sih zaman emas kita ya. Kalau zaman dulu karena apa? Kalau dulu tuh anak-anak semasa SD kelas 1 sampai kelas 6 itu biasanya mainnya di sawah, di kebun ya kalau di saya. Bahkan kita kalau nyuri semua gitu kan barangnya. Jujur, saya pernah ngambil jambu air, jambu batu pernah ya. Karena itu sama ya. Sama. Pernah diuber juga sama yang punya sawah. Iya. Karena galengan bahasa Sundanya itu ya. Galengan itu kayak jalan di sawah. Itu baru dipopok tuh jadi baru tanahnya itu baru
padatkan lagi di jalan itu. Kalau Kang Tono mungkin di daerah Biru atau Di situ masih ada tuh dulu sawah. Sekarang udah di perumahan ya. Iya. Ada sebagian juga sawah yang masih ada di situ. Jadi dulu tuh zaman dulu tuh kenanga itu main layangan ya. Iya. Ada anu eleh bahasanya. Iya. Anu eleh itu jadi ada yang lepas ya. Lepas ya. Yang lepas sampai dikejar, masuk ke sawah, abrus gitu. Iya, jadi intinya apa kalau bahasanya bekas tandur yang sawah udah ditanamin mungkin digalai ya. Nah, itu digalai. Iya. Jadi bahasa Sunda digalai itu jadi kayak diinjak ya. Oke. Baik sobat Sungkosan, ya mungkin masa lalu kamu waktu SD juga banyak yang sama seperti Kang Ali, seperti saya. Nah, Kang Ali berbicara teman, berbicara guru. Nah, Iya. sekarang guru di SD ini selain Bu Noneng siapa lagi nih yang masih ada sampai Kalau sekarang? yang masih ada saya tahu mungkin orang Dago Pojok juga itu Kang Tono namanya Bu Yani. Bu Yani. Nah, itu guru apa olahraga. Oh, Bu Yani. Alhamdulillah sampai sekarang katanya mau pensiun ya tahun ini ya. Mudah-mudahan mereka panjangin umurnya. Amin. Kang Ali, seandainya Bu Yani ini nonton, mau ngomong apa nih ke Bu Yani? Silakan Kang Ali. Untuk yang terhormat guru saya pribadi Bu Yani ya yang dulu ngajarin olahraga sama seni tari. Nah, insya Allah terima kasih banyak Bu Yani atas semua bimbingannya semasa masih dulu ya nakal-nakalnya gitu ya, bukan lucu-lucunya ya. Yang sudah banyak memberikan inspirasi dan pelajaran buat kita pribadi murid-muridnya ya. Terima kasih yang tak terhingga dari kami alumni SD Pakar 1 ya. Zaman-zaman Masya Allah lah. Wah, luar biasa. Bu Yani, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak Bu Yani. Apapun itu reasonnya, kami tetap muridmu Bu Yani. Iya. Sehebat apapun, sebodoh apapun, kami tetap muridmu. Dan tentunya punya kebanggaan ya, punya guru yang Alhamdulillah. itu ya. Iya. Karena dia pun, maaf bukan beliau bangga dengan kita, dengan hidup kita. Iya. Ya kan, nggak perlu kita jadi apapun, cukup kita jadi diri sendiri yang bisa bertanggung jawab untuk keluarga, betul Kang Ali ya. Oke, Kang Ali, terakhir di SD nih, momentum di SD. Siap. Selain guru, dulu keisengan apa yang paling Kang Ali sesali sampai sekarang yang mungkin Kang Ali kalau memutar waktu pengen perbaiki? Mungkin kalau dulu ya, karena banyak keseruannya kalau zaman dulu sama kesedihannya gitu ya. Mungkin lebih baik kayaknya kalau penyesalan yang dulu itu supaya tidak teralami ke anak saya yang sekarang gitu ya. Jadi gimana caranya saya pribadi, kita sebagai orang tua supaya masa-masa itu, masa-masa perih itu jangan sampai teralami sama anak-anak sama kita anak gitu dan ya, keluarga ya. kita ya. Ya. Oke, dulu memang saya pernah punya keisengan. Saya dulu, emang saya termasuk nggak neko-neko kalau sekolah belajar gitu ya. Tapi ada satu yang menurut saya itu hal bodoh lah. Itu tadi membuat orang sakit, menjahili orang sampai dia celaka, itu yang paling. Ya, seperti saya mungkin itu. Iya, ya, kalau tanah mungkin masih ini ya, mungkin kalau saya dulu diredot, bahasanya redot ya jatuh dan gitu ya. wah, dolim banget sampai tangannya dipres. Saya pernah. Masya Allah. Waktu main bebentengan kan tuh kan, bebentengan. Wah. Saya lupa lagi waktu SD namanya. Yang jelas di SD sebelah. Saya tengkas gitu kan. Duh, ini sampai patah. Aduh, saya itu kebodohan yang paling saya sesali seumur hidup. Karena dia rugi dengan tingkah laku saya. Mungkin Kang Ali pun tadi ya kayak masukin tanah gitu ya. Karena saking banyaknya mungkin yang paling inget itu di situ ya, karena pertama itu kenapa saya menyesali karena itu bukan karena apa masalah tanahnya ya dimasukin ke baju, tapi yang berat itu malunya. Itu dia. Karena di depan orang banyak juga ya teman-teman kita kan. Kalau dulu itu kalau jalan kaki itu pulang sekolah sama berangkat itu banyak kan dulu mah ya jalan kaki semua. Bener banget. Nah jadi di situ momen kebersamaannya beda sama sekarang kan diantar jemput pakai kendaraan ya. Bener banget. Nah, jadi di situ mungkin yang saya merasa menyesal tuh di situ. Karena apa? Kemarin pernah ditegur juga sama dia. Akhirnya ditegur juga ya. Kamu dulu katanya pernah jahilin saya katanya. Aduh, sampai inget mungkin dia juga pengennya di situ ya. Iya, saking jolimnya kita ya. Oke. Baik Sobat Sungkosan, kita akan kembali ke masa SMP. Tapi yang setelah yang satu ini. Oke.
Oke. Sekarang kan besok udah mulai masuk anak sekolah. Iya. Banyak yang harus dibawa nggak di sekolah? Banyak sih. Gila emang tuh. Besok harus bawa balon gas, terus nempel, terus alat tulis semuanya. Aku mah udah semua, cuma tinggal yang si nempel. Ya ampun. Makanya sekarang udah jam 8 lebih gini gimana? Tenang, nggak usah pusing. Sekarang ada titipin, tinggal WA aja. Oh. Emang dia bisa segala macam gitu? Bisa. Oh, coba aku WA ya. Boleh. Coba, oh apa sih namanya? Nah, Oh, ini iya. salah satu contohnya ya. Oh nih, kita cobain ya. Kita coba Titipin. ke titipin dulu. Cobain ya. Gimana? Dibalas nggak? Bentar, belum. Oh iya bisa. Tuh, katanya nanti bisa langsung dikirim ke rumah. Sip kan? Hebat banget ini titipin. Makanya ibu-ibu kalau perlu apapun di mepet waktu bisa langsung ke titipin aja. Nih. Bisa langsung dikirim ke rumah juga. Bisa via WA. Iya. Jangan lupa ya. Sobat Ngos-Ngosan, kembali lagi di Ngos-Ngosan, ngobrol seru, ngobrol santai. Hari ini bersama tamu kita, Kang Ali. Kang Ali masuk masa SMP, SMP 35, samaan kita ya? Sama. Waktu SMP itu masuk kelas berapa? Saya kebetulan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu 1B. Oh iya, Parasid ya? Parasit. Iya benar, 1B itu wali kelasnya Parasid betul ya? Kalau waktu 1B itu kalau nggak salah Pak Ipul. Oh Pak Ipul, iya baru kelas 2 Parasid. Parasit, iya. Kelas 3 1B itu 3B. Pak Edi. Oh Pak Edi ya, Pak Edi Mutomo. Wah, sabar banget Pak Edi ya. Berbicara SMP 35. Iya. Masuk ke SMP 35 itu yang terpikir oleh saya adalah dekat dengan rumah, betul nggak? Iya betul. Sepakat nggak? Kang Ali, sepakat. Dan ketika masuk ke SMP 35 itu yang terpikir oleh saya adalah gimana caranya saya sekolah dengan benar pada saat itu. Ya kan? Karena pada saat itu orang tua kita mungkin nggak seberuntung sekarang ya. Iya. Karena dia tuh orang yang nggak punya kebutuhan terbatas, maka saya pun mencari beasiswa pada saat itu, Kang Ali ya. Kang Ali pun termasuk yang sama ya kayak Sama. gitu. Ketika masuk 35, yang kebayang Kang Ali apa tuh dulu? Jadi karena apa ya? Kembali lagi karena saya kan bukan orang kebetulan ya orang tua tuh memang alhamdulillah ya ekonominya dulu juga kan karena basic beliau itu ayah saya itu kerjanya di Golop bahkan sampai sekarang Oh iya. 56 tahun Kang Tono Wow. kerjanya di Golop ya sebenarnya. Oh iya dekat Golop situ ya. Iya. Oh, Jadi iya. beliau itu kalau misalkan penghasilan itu ngajarin ke anak tetap dari waktu kecil juga sampai sekarang mungkin ya. Jadi kita harus merih kalau ibarat bahasanya ya. Tuh, meri. Jadi Sundanya. seadanya kita lah, sederhana. Karena apa? Kebetulan mungkin kalau Kang Tono ini kan dekatlah dari sekolah ya. Kalau saya pribadi itu jalan kaki itu kurang lebih 1 jam. Jauh soalnya Ya. ke atas. Kalau yang tahu mungkin lah sampai Lamping situ sampai Iya, itu iya. saya nyusurin jalan Waduh. setapak. Dulu jalan kaki atau Jalan kaki. naik angkot? Naik angkotnya jarang-jarang lah. Oh iya, karena Iya. Ciburial ya. Paling kalau naik angkot itu ketika kita giri-giri itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu? Hampir-hampiran. Ya hampir-hampiran lah ya. Hampir-hampiran mau kesiangan, nah baru kita naik angkot. Nah, itu paling berangkatnya. Kalau pulang kebanyakan sih jalan kaki sama teman-teman juga. Sama Kang Mao tuh ya. Oh Kang Mau, Kang Mau. Kang Anggi. Oh Anggi, iya yang agak gemuk ya. Iya betul. Sekarang apa kabar Anggi? Alhamdulillah sekarang beliau kerjanya sebagai freelance Gojek ya. Wah, apapun profesinya Kang Anggi, The best. Anda teman terbaik kita ya, betul nggak ya? Iya. Dan tentunya betul ya, zaman dulu itu ketika main di Golop itu keren ya. Alhamdulillah. Ya, tahu ini nggak siapa yang dulu yang di SMA 1 itu? SMA 1 Yang dulu ngambil bola Golop. Ian. Luar biasa yang sukses sekarang ya. Iya. Saya nemuin Sekarang air ITB, nih. ya. ITB lulus yang dia. bikin ini Tol Cisumdawu sama Oh Toto iya. ya. Ian itu Yang tanner itu yang lubang itu. lubang masuk itu ya. Jadi Ian itu sobat, jadi teman kita waktu SMP. Iya. Jadi sama dia di atas dagu atas juga ya. Iya, dekat sama saya. Dia dapat kesempatan mungkin dari Allah untuk bisa
mengenyam dunia kampus di ITB ya, dan alhamdulillah sekarang dia termasuk orang yang sukses dan berkah lah ya, Kang Insya Ian ya. Allah nanti ke depannya kalau ada milik jodoh sama rezekinya ya, kita panggil ke Ngos-ngosan, ngos-ngosan, betul Kang dong. Ian, ya. Kita ngobrol inspirasi Kang Ian ya. Karena kalau saya mau dari latar belakang apapun kita ngobrol, santai ngobrol seru. Silaturahmi. Oke, masuk SMP lagi. Yang paling inget Ali temen siapa dulu waktu SMP? Selain Kang Maul, selain Kang Maul ya. Kalau termasuk Tono ya. Wadah, iya dulu. Karena Kang Tono ini kan memang 6 tahun berarti ya, SMP sama Iya. SMK-nya sama ya. Iya di situ di apa Di di, Ciliwung, di pojok iya di situ, pojok ya. situ. Iya. Dan dulu saya pun ke teman-teman SMP itu termasuk ke Kang Ali itu jadi karena nggak tahu dekat mungkin ya. Dia karena cuma beda kenal kelas gitu ya. doang ya. Iya, Iya, cuma tetanggaan lah. Saya 1C di atas ya. Iya, satu cek. Kang Ali di sampingnya ya. Jadi kalau ribut-ribut tuh digoyang-goyang sih kelasnya ya. Masih inget nggak? Iya, iya. Ada si Darta ya, masih inget Darta Darta ya. ya. Ha-ha. Darta kalau kamu nonton yuk umbang ke sini ngobrol lah. Ya suka Oke. jaga tentang seni tari biasanya lihat gurunya cantik langsung Iya. mulia ya. Wah, Bulia ya. Iya, mulia. Bulia, bener. Bulia itu dulu guru seni tari nih. tari. Zaman waktu SMP gitu ya. Oke, Kang Ali, SMP masuk 1B. Pelajaran yang paling disukai Kang Ali siapa? Kalau saya cenderung biasanya karena basicnya mungkin bukan ini ya. Sama orang tua kan dididik dari kecil ngaji ya. Karena kenapa disukai? Karena mudah gitu Oh iya, kan. Karena benar. keseharian kita agama gitu Betul, ya. betul, Nah, betul, paling betul. agama sama olahraga renang biasanya saya. Wah, renang jagoan Kang Ali. Saya baik Kalau jangan. disebut jago enggak ya, cuman Gaya apa nih? belajar bertahan. Ya termasuk semuanya lah. Wah, spesial nih. Saya hanya menguasai gaya bebas aja nih. Gini aja. Kalau gaya bebas biasanya cemplung. Iya, cemplung aja gitu ya, gaya batu gitu ya. Karena dulu di Cikapundung ya, Iya, jadi iya. belajar itu otodidak di situ Cikapundung. Dan tentunya histori ketika waktu renang dulu tuh Ke Karangsetra. ke Karangsetra ya, kita ya, Karangsetra Pak Sumaryadi, masih inget ya? Pak Sumaryadi, iya. Masih inget Pak Yadi ya? Iya. Dan sama Pak siapa? Guru olahraga tuh? Yang waktu kita mau keluar tuh ada tuh orang Sekeloa. Ingat-ingat lupa ya. Iya, inget lupa ya. Guru. Karena kita satu sekolah ya. Iya. Saya guru paling inget itu Bolea. Kalau boleh ya pernah saya ketemu ya di salah satu swalayan belanja. Oh. Ke beliau itu kan rumahnya di UPI katanya. Oh iya bener Saya ketemu beliau sama anaknya lagi belanja. Saya Wow. tegur, alhamdulillah memang basicnya sama ya, dagang Iya. keuntungan saya. Oh pantes. Pengusaha juga nih Ali. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Oh jadi beliau ditegur sama Ali ya? Iya, kebetulan lagi belanja saya tanya. Alhamdulillah Masih saya. masih sehat. Sama Bu Hesti ya? Iya, Saya Bu Hesti ya? Iya, geografi ya. Geografi ya? Dulu waktu zaman siapa ya? Pananang ya? Pananang, Sejarah sama ya? Bu Isun ya. Bu bahasa Isun. Inggris. Nah Bu Isun ini legend banget di SMP 35 ya? Orang Taman Sari itu. Taman dekat, Sari ya. Ya, ITB. Iya, Bu Isun ini Bu Heti dulu termasuk guru muda pada zamannya ya. Dan kita dekat sama beliau. Betul nggak? Iya. Kita dekat sama beliau dan nyaman lah ya. Karena mereka itu memposisikan dia sebagai teman. Teman ya. Betul, teman. Hal yang paling horor ketika masuk SMP itu apa Li? Coba. Masuk SMP itu Dipalak saya. kalau saya mungkin Aduh. paling horornya gimana ya? Rata-rata sih Dipalak sama ya? sama Dulu takut masih sama kakak angkat. Kakak angkat ya. Iya, iya. Jadi sobat ngosan dulu tuh zaman dulu tuh masih kuat geng-gengnya. Gangster, iya, Iya, gangster. jadi tahun 2001 Kayak 2002. DGR ya. Ya. DGR memang basicnya kan di Dago itu. Dago. Monrek, DGR sama Briges itu Betul. di Bandung. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Dan sekarang senior di DGR itu udah pada hijrah. Hijrah alhamdulillah. Saya tahu si Kang siapa namanya? Bajak itu. Kang Bajak. Kang Bajak masih ada ya Kang Masih Bajak? ada di terminal. Kang kalau Bajak. Terus siapa lagi? Kang Kobe, ya, Kang Kobe. Terus Kang Igit itu Mas Bon ya. Mas Bon. Mas Bon sama Mas Rata-rata Bet. karena setelah rumah tangga ya. Iya. Punya anak kita pengennya sih Lebih seperti baik. Saya juga sama ya, hijrah juga ya. Lebih baik dan tentunya lebih apa ya? Lebih ya intinya jangan sampai anak kita kayak kita lah bahasanya. Oke, DGR. Dago apa ya? Dago G itu saya lupa lagi ya. Yang saya tahu tuh di tembok ada DGR. Gitu. Meng, Omeng berarti Komeng ya kan? Kalau saya bilang dulu tuh DGR itu singkatannya Dago apa ya? Dagang goreng ranginang. Oh kalau pikir iya. saya.
Jadi zaman-zaman dulu itu memang luar biasa ya, dan kita sendiri Kalau nggak salah iya. itu Dago generasi racing. nah, Dago generasi racing. Saya hormat juga sama senior-seniornya ya. Kang Punten, Kobe, terima kasih semuanya. Kang Kobe siapa lagi? Terus Kang Bajak Iya. ya. Dan rata-rata orang Moneker itu dulunya orang DGR juga ya. Iya, Karena sering nongkrong di Warjok. Iya. Warjok betul ya? Warung pojok ya. Orang pojok kan? Tukang bubur ya. Di situ. Dan biasanya kita itu kalau kita adik kelas baru nih, sini. Iya. Mana? Di Kan? palak atau di ini ya, apa Iya. namanya? Kalau sekarang bahasanya ospek. Dibully, ya. dibully. Zaman-zaman dulu masih Karena ada. ini memang pendiam dulu, pendiam. Iya. Masya Allah. Saya termasuk pendiam dan Masuk ketemuku juga ya. ya masuk kelas 2 ketua OSIS baru saya mulai agak beda. Iya. Agak beda karena harus menyesuaikan. Nggak Tuntutan nyangka. peran ya. Tuntutan peran. Oke. Oke, itu terkait dengan teman-teman yang paling horor ya. Iya. Dan tentunya pada saat itu mungkin mereka nggak salah ya, karena mereka mungkin melakukan itu atas dasar naluri mereka juga. Karena mungkin apa yang bisa dilakukan pada saat itu ya dilakukan sama mereka. Iya. Termasuk mungkin zaman grup-grup yang berbau gangster lah gitu zaman dulu. Karena mungkin mereka pun manusia juga, ingin dihargai, ingin dihormati, dan tentunya sama seperti kita Iya. ingin mendapatkan hal yang lebih baik, betul nggak? Kang? Betul, betul. Oke, sobat kos-kosan, kita kembali lagi tadi berbicara masalah SMP, SD, sekarang SMK. Kang Ali ini SMK di SMK 2 Bandung. Iya. Latar belakang Anda mengikuti SMK ini apa nih Kang Ali? Jadi pertama karena saya ini kan sambil punten ya, memang dari sambil belajar juga tentang di luaran gitu kan, sambil parkir saya. Waktu SMK itu saya sambil parkir. Wow, Jadi, parkir maksudnya? jadi tukang parkir gitu. Oh, Masya Ya, Allah. kebetulan di Dago Pakar itu ada, kalau yang tahu ya, rumah makan Bumi Joglo. Oh ya, Bumi Joglo, bener. Lewat gitu kan. Nah, di situ saya sambil belajar, merasakan tentang perihnya gimana orang tua nyari keuangan gitu kan. Terus belajar juga pergaulan di jalan-jalan ya sama. Tapi kita nggak terbawa arus, cuman Hebat. kita masuk ke ruangan lingkup seperti itu, kita untuk mengetahui karakter orang-orang itu seperti gimana. Betul, gitu betul, kan. Karena biasanya ketika di jalan itu karakter asli muncul. Iya. Karena harus survive dengan keadaan, betul Iya, Kang Ali. betul. Dari situ saya mulai terpancing kalau adrenalin gitu ya. Nah, jadi ke SMK 2 itu gimana caranya supaya bisa tahu semuanya gitu ya. Oke. Nah, teknik mesin itu kan orangnya memang kebanyakan itu orang-orang keras gitu ya. Nah, jadi saya tujuannya memang untuk ke Jepang gitu ya. Wow. Jadi untuk mempelajari teknologi juga. Nah, makanya saya masuk ke mesin meskipun Oke. saya nggak terlalu mendalami ya. Nah, tujuannya memang ke mesin itu saya pengennya peternakan sama pertanian. Cuman karena di SMK 2 ini yang ada cuma seperti Kang Tono ini kan teknik gambar ya, teknik kelas sama teknik mesin. Nah, kebetulan belum ada jaringan sama animasi kayak sekarang ya. Nah, jadi saya lebih milih ke ke teknik mesin. Wow. Ya. Sempat bingung ketika masuk teknik mesin. Iya, sempat bingung. Bingung. Bingung Bingung banget. banget. Oke, sobat kos-kosan, kebingungan itu awal dari sesuatu yang baik, betul nggak Kang? Iya, iya. Betul nggak Kang? Iya. Karena kita suka bingung, betul, nggak manusiawi namanya juga. Iya. Ayah pangabutu, kita adaptasi terhadap sesuatu, kadang suka bingung ya, betul Iya, ya? iya, betul. Nah, sehabis Kang Ali ini melanjutkan ke SMK, beliau ke luar negeri. Tapi kita akan simpan setelah yang satu ini. The best. Oke, baik Sobat Ngos-Ngosan, kembali lagi di acara Ngos-Ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Ada kopi di depan, kita minum dulu Kang. Bismillah. Akan nanti saya Tapi ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Kopinya dua, saya akan lupa. kopi Garut, Kopi Garut, siap. Cikuray guys. Cikurais. Oke, baik. Sobat Ngos-Ngosan,
kita ngobrol dengan Kang Ali. Ya, Kang Ali ini sempat di SMK 2 Teknik Mesin. Iya. Sebelum kita ke Jepang, Kang Ali, guru yang paling Kang Ali ingat di SMK siapa? Di SMK paling yang ngajarin saya kesabaran gitu ya. Gimana cara menghadapi memang STM ini kan disingkat kalau SMK 2 ini STM 1 ya. Itu kebanyakan kan tawuran gitu kan. Masa-masa kita juga masih ada tawuran ya. Pengen dilihat teman tuh keren gitu kan, gangster-gangsteran. Ya saya lihat karena memang teman-teman saya termasuk barbar ya. Masa-masa pengen ngeliatin gitu kan ke teman yang lain gitu kan. Siapa kita gitu kan. Nah, itu mungkin Pak Eman ya sama Pak Eman. Iya, Pak Eman, guru PDTM gitu ya. Wow. Ya sama Pak Haji Edi. Wah. Ya, bahasa Indonesia. Coba dong sampaikan ke Pak Eman dan Pak Haji Edi apa yang mungkin Ali mau sampaikan. Mungkin terkhusus untuk Pak Eman guru PDTM sama Pak Haji Edi bahasa Indonesia yang di Soreang ya, CPI. Terima kasih karena bapak-bapak yang sudah sabar mendidik kami murid-muridnya dan untuk menghadapi kami yang lagi masa-masanya ya. Karena memang lagi masa-masanya ya. Iya, masa-masanya pengen diliatin lah ke orang lain gitu ya. Sabar banget beliau ya. Sabar banget, alhamdulillah. Wow. Sobat Tukang Hosan, tadi ada dua guru yang spesial. Temen nih. Kalau teman mungkin lebih ke ini ya, karena saking banyaknya gitu ya. Teman-teman main gitu kan, hangout kalau di Bandung gitu kan. Bener. Temen yang paling lucu itu kayak si Abah kayaknya. Oh, Abah. Si Abah tuh. Abah tuh landihan ya? Iya, karena yang saya lucu itu memang dia itu ke orang lain mah kasar ya. Tapi alhamdulillah sama Allah teh ke saya mah lembut. Lembut. Karena apa? Mungkin niron ya. Iya, karena ada masa-masa kayak gitu, sobat. Nyontek Jadi ya. masa-masa niron itu ya. Yang paling saya ingat itu dia tuh kalau misalkan ada guru yang molek aja gitu kan, itu dilihatinnya beda kayak apa ya, kayak ada nafsu-nafsu gitu ya. Iya, Abah ya. Suka dijailin juga kan masa STM gitu kan. Lihat. Karena STM itu kan SMK 2 waktu kemarin itu ya. Memang banyaknya cowok ya. Oh iya, bener banget. Ceweknya masih sedikit, paling 5 orang lah. Jadi ketika ada cewek itu luar biasa disambutnya ya. Kayak melihat permata gitu. Iya, bener banget. Oke, baik Sobat Tungosan, keisengan waktu SMK itu salah satu itu tadi ya. Iya. Ke cewek ya, ke guru cewek gitu ya. Lagi masa-masanya, bager gitu bahasa. Bager tuh jadi masa-masa di mana itu tuh lagi adaptasi untuk baik lah. Sama saya juga semasa hidup gitu kan. Memang sekarang alhamdulillah kerjanya jadi driver di Arab Saudi, alhamdulillah. Abah ya. Tapi waktu sekolahnya itu SMK itu lucu guys. Mungkin di antara kalian semua itu ada juga mungkin ya teman-teman atau teman yang seperti itu. Jadi sekolah itu Kang Tono dia kalau sekolah masuk ke kelas itu nggak bawa tas. Oh, jadi kalau apa ada tuh? buku misalkan minta ke teman yang satu, mana buku saya? Ke teman yang satu, pulpen saya mana? Jadi ya Allah. ada teman-teman khusus. Diambil-ambilin dia. Jadi dia jarang banget bawa buku atau peralatan. Jadi dia titipin ke teman-teman. Mungkin kalau karena si Abah ini termasuk orang yang orang pemengpek ya. Pemengpek. Oke, Abah. Anda lagi di Arab Saudi katanya ya? Arab Saudi. Lagi nonton channel ini ya, Bah? Nanti diundang ya, Bah? Oke, Sobat Tungosan, akhirnya Ali punya impiannya terwujud. Alhamdulillah. Lulus SMK langsung ke Jepang, betul ya? Alhamdulillah. Dulu program apa ke Jepang dulu? Dulu kebetulan sampai sekarang mungkin SMK 2 ini kan tajuknya itu memang bekerjasama bersama salah satu yayasan untuk bisa memberangkatkan ke luar negeri, termasuk salah satunya Jepang ya. Nah, dan alhamdulillah dengan kuasanya Allah gitu ya, saya termasuk bisa berangkat ke sana kan. Masya Allah. Tahun 2008. 2008 kurang lebih 1 tahun setelah kelulusan. Saya lucu juga ya. Apa tuh, gimana tuh Jadi ceritanya? karena ke Jepang ini memang cita-cita saya dari kecil ya, suka nonton anime gitu kan. Nah, pengen ke sana melihat kayak Doraemon gitu kan.
Itu emang kayak gitu rumahnya. Memang di sana itu seperti itu kondisinya. Jadi di bawah jembatan itu sungai-sungai. Memang seperti itu. Apa yang digambarkan itu alhamdulillah kelihatan semua gitu ya. Dan lucunya itu saya dipanggil ke Jepang itu lagi parkiran sama kos-kosan ya. Jadi Lagi parkir dipanggil ke Jepang. iya. Wow. Saya ngamalin alhamdulillah sampai sekarang mungkin ya Latif 81 kali kan. Oh iya Latif, Salah ya satu, Latif, bener banget. Iya. Religius banget nih Kang Ali ini ya, sampai dipanggil ke Jepang Iya. pas saat parkiran dan impian terwujud ya. Alhamdulillah. Ya. Dulu di Jepang di kota apa? Saya kebetulan di Chiba itu Chiba ya? Chiba jadi itu kalau dari Chiba Tokyo berapa lama tuh? kurang lebih kalau pakai kereta itu setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Kalau dari Tokyo. Iya, saya Naik kereta kebetulan di api. dekat ininya Kang Tono Tokyo Disneyland. Oh, Disneyland Iya. Tokyonya Chiba ya namanya. Chiba, kota. iya, Chiba. Pertama kali ke sana yang Ali lihat apa tuh? Budayanya gimana tuh? Kaget banget ya. Wow. Karena apa? Yang kaget itu dari segi bahasa. Karena saya itu kan belajar bahasa itu di Lenteng Agung daerah Bahasa Jepang. iya di daerah Jakarta Selatan ya, perbatasan Depok. Oh iya, LA. Itu cuma 1 bulan setengah Kang Tono. Wow. Jadi qadarullah ya saya ke Jepang itu kan yang lain beberapa bulan gitu kan, ada yang 3 bulan sampai 5 bulanan gitu belum berangkat. Saya 1 bulan setengah udah berangkat. Masya Allah. Padahal bahasa masih masya Allah ya. Karena mungkin dari Latif itu ya. Alhamdulillah sama doa orang tua ya. Doa orang tua. Yang paling mendasar ke situ ya. Betul. Coba dong ngomong perkenalkan bahasa Jepang. Sedikit mungkin ya. Boleh silakan. Haji Maste, boku no namae ga Ari des. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wow, kalau arigato apa tuh? Arigato gitu. Kalau arigato itu terima kasih. Oh, terima kasih. Taunya arigato aja pas zaman warkop ya, arigato. Iya, jadi Oh, gitu. jadi ngeri-ngerinya di sana itu karena apa? Mungkin kalau di Indonesia kita masih bisa rada santai lah. Karena apa? Kalau kita bahasa daerah misalkan nggak ngerti ke tempat lain kayak Kang Tono misalkan kan ke Aceh ya. Itu nggak ngerti bahasa Aceh, tapi kan masih bisa dijelasin sama bahasa Indonesia. Iya. Kalau di sana Oke. kita belajar bahasa Jepang ngomongnya itu belum paham, dijelasinnya saya pakai bahasa Jepang juga gimana, Kang Waduh, Tono? iya. Dan benar orang Jepang itu tertutup rata-rata ya. Iya, rata-rata Tertutup banget ya. Iya. Tertutup banget. Iya. Tapi mereka respect sama kita ya. Alhamdulillah kalau kitanya bisa nempatin insya Allah ya. Karena di sana itu benar-benar kita dididik dari segi mental, fisik itu semuanya kena. Wow. Dari kultur bahasa aja kan mereka rata-rata agamanya itu kan kalau disebut ateis ya. Shinto ya. Kalau Shinto mereka nggak paham. Oh, nggak paham. Paling ateis tapi kalau ada acara sesuatu kayak matsuri gitu ya. Oke. Apa namanya matsuri itu ya? Kalau di kita mah kayak pawai obor. Obor, iya betul. Kayak di sana tuh paling budayanya ke Buddha. Oh, iya. Wihara gitu ya. Kalau di Jepang tuh ada keramaian kayak gini nggak? Rame gitu. Kalau rame mungkin kayak seperti biasa, cuman untuk kendaraan itu di sana lebih spesifiknya ke kendaraan umum. Oh, nggak kayak di Indonesia mungkin ya? Iya, Kan di nggak sana kayak di Indonesia. karena mahal mungkin pajaknya di sana. Pertama itu, kedua memang mereka basicnya itu untuk menabung. Oke, Iya. berarti menabung. Iya. Nah, karena karena maghrib, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana sobat kosan. Oke.